Selamat malam semuanya. Selamat datang di IG Live Medical Collective. Kita masuk ke Medical Life episode keempat saat ini. Kita masih nunggu Dr. Primayuda saat ini yang rencana malam ini akan share sama kita soal bagaimana menjadi seorang dokter yang sedang studi untuk mendalami bedah toraks dan kardiovaskular. Nah, Dr. Primayuda Gatama ini adalah residen bedah toraks dan kardiovaskular di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dulu alumni Universitas Gadjah Mada, dan beberapa tahun lalu kemudian melanjutkan studinya di FKUI. Ini kita akan dengar ceritanya karena menarik, karena kita ingin lihat bagaimana pengalaman di satu alma mater, kemudian saat ini berada di universitas yang berbeda, sehingga ada dua perspektif yang menjadi menarik. Nah, ini udah datang, kita add ke IG kita. Wes, selamat malam bro. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabar Pak? Baik, kayak lama nggak video call ya? Kayaknya lama deh kita nggak video call. Ya. Oh iya. Ya kita nyapa-nyapa dulu ya. Nih, Okay. sekali lagi kita coba sapa semuanya nih. Selamat malam semuanya. Selamat datang di IG Live Medical Collective atau Medical Live. Ini episode ke-4 saat ini. Dan kita akan berbincang, mencoba ngulik keseharian seorang Dr. Primayuda Gatama. Bukan keseharian sih, cerita bagaimana pengalamannya menjadi seorang residen di bedah toraks dan kardiovaskular selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang coba bisa kita kumpulkan dan kita tanyakan ke Dr. Yuda. Panggilannya siapa ya? Mayut, kayak pura-pura aja sih. Oke, kenalan dulu ya. Jadi saya Giovanni Van Empel, dan kita sebenarnya satu teman seangkatan ya gitu. Sebenarnya suka nebeng tidur di kosan juga kan ya. Iya, jadi betul. Dan seseorang yang baru kenal. Historinya juga, banyak lah. Iyalah. Historinya banyak ya. Iya. Historinya banyak dan menarik nih kita perkembangannya. Udah betul. Kurang lebih 2008 kita masuk di UGM, sering nongkrong ya kan. Terus sekarang lo ada di UI, gue ada di antah berantah. Jadi gimana kalau kita tanya-tanya keseharian lo aja, karena lo yang di luar negeri kan. Jadi keseharian saya membosankan Pak. Oh gitu. Oke. Yud, ini jadi saya tadi udah cerita ya, gue udah cerita tadi Mayut nih dulu di UGM, S1-nya dokter, terus lu sempat internship di mana ya dulu? Di NTB? Bukan, Banggai. Kabupaten Banggai itu di Sulawesi Tengah. Jadi di mana ya? Kalau misalkan dari Poso itu masih jalan darat, masih sekitar 16 jam lagi. Tapi sebenarnya udah ada pesawat, jadi bisa langsung ke Luwuk nama ibu kotanya. Di situ ya, kalau itu udah beberapa kali sih ada kayaknya di My Trip My Adventure, jadi kayaknya udah tahu, kayaknya orang-orang juga udah tahu, banyak yang tahu kayaknya. Banyak yang tahu sekarang. Lu sama mantan pacar ke sana ya? Iya benar. Sekarang jadi istri kan? Nih ada di sekarang jadi istri. Iya betul. Iya. Oh gitu ya. Iya. Mayut ini juga pegiat kopi gitu ya, lo sering ngumpulin ya kan? Sering ngumpulin kolektor, melatih sense lo gitu kan? Dan saat ini lo start di FKUI tahun berapa itu? 2017 ya, berarti sekarang sebelumnya saya mau say hello dulu. Ini ada konsulen gue soalnya ada juga di sini. Siap. Beberapa itu. Selamat malam Dokter Rio dan Dokter Nafi. Mohon kalau selamat malam dokter.
Ini saya mohon izin dimaafkan juniornya, ya. mau cerita-cerita pengalaman-pengalaman menarik selama menjadi seorang residen PPDS BTKV di FKUI. Boleh. Siap. Jadi gimana? Jadi ya tadi cerita-cerita sedikit lah soal Oh ya, lu masuk berarti 2017, sekarang masuk udah semester berapa ya 2017. sekarang? Sekarang berarti semester tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 5 apa 7 6? kayaknya. 7 kayaknya. Oke, 7 ya. Jadi Semester 7 kayaknya. BTKV itu berapa semester sih? Kalau yang lancar-lancar itu Hmm, semua 10. 10 semester. 10 semester. Iya, Oke. 10 semester. 10 Kira-kira lo dalam semester. trajektori yang lancar-lancar atau lancar rendet apa lancar banget? Iya, insya Allah sih lancar ya. Sejauh ini sih belum Lancar ya? belum ada yang nunda atau gimana. Hmm, Selama masa COVID ini juga stase tetap berjalan seperti biasa. Jadi nggak ada yang apa namanya diputihkan atau gimana gitu. Tetap hmm. dihitung stase karena ya pasien memang tetap ada dan kita tetap melakukan pelayanan juga. Jadi bisa ada penilaian juga di situ. Iya, iya, iya. Nih gue sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, sebenarnya kita Hmm. coba pengen tahu dulu, lo kenapa sih tertarik sama BTKV gitu? Apa sih yang membuat lo tuh mengambil keputusan itu? Eh, Sebenarnya tuh kalau misalkan ada orang-orang yang bikin BTKV gara-gara nonton film-film gitu kan, itu gue nggak pernah nonton film yang ada BTKV-nya gitu. Nah, jadi gue sendiri pertama karena waktu itu pernah jadi apa namanya MC di acaranya PIT BTKV di Jogja. Nah terus habis Tahun itu berapa gue nih? jadi berapa ya 2012 atau 2013 gitu. Nah Hmm. terus habis itu di situ jadi gue lumayan terekspos kan, jadi banyak tahu juga. Terus waktu exchange itu kebetulan waktu itu kan gue ikut exchange juga ke uh, Ceko. Di Ini sana waktu S1 ya? S1 waktu S1 terus Nah, kemudian uh, apa namanya kali ikut bukan iya cuma lihat doang sih sebenarnya operasi ini triple A gitu apa aortic hmm. abdominal aneurysm. Jadi dari situ kayaknya Kok lumayan asik ini ya? ya kok apa namanya sebenarnya kok kalau gue belajar tentang hal itu tuh gue nggak bosen gitu loh. Kalau Hmm. misalkan ya yang selama ini sejauh ini sih gue lihat ya kalau misalkan uh, apa namanya kalau misalkan gue lihat sekarang-sekarang gitu kalau misalkan ambil spesialis tuh cenderung ke yang lu belajar tuh lu nggak pernah bosen gitu loh maksudnya lu tetap baca aja gitu tapi kalau misalkan lu apa namanya cuma pengen karena misalkan karena keren atau misalkan karena duitnya banyak gitu di suatu saat lo akan jadi bete gitu pasti akan jadi kayak Hmm. ngapain sih ngeluh mulu gitu apa jadi Iya. zolim ke orang lain apa jadi zolim ke junior lu gitu kayak gitulah jadi menurut gue gitu loh. Iya, jadi dan 10 semester kan bukan waktu yang sebentar ya. Ya gue ngambil Iya, PhD juga jangka panjang kan Pak. Jadi nah topiknya itu harus dia pastikan ya sama lah kira-kira lah. Kalau enggak lu sama nggak ngerjain iya sesuatu yang lu suka, lu bete kan, lu suruh putus bete asa. pasti. Ya, 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 oke. Tapi bukan karena lu sering nonton serial House atau nonton Team Medical Dragon dulu. Gue nggak tahu pak tim Medical Dragon apa gue baru tahu pas PPDS pada pada ini kan pada cerita-cerita gitu ini apaan sih gitu kan baru tahu juga gue ada Oh, lu baru itu tahu. tim Medical Dragon iya Tapi bukan karena itu kan. Lu bukan perjalanan bukan lu ada karena exchange terus kemudian lu ikut PIT, BTKV waktu itu, terus lo udah mulai muncul interest lo di situ. ya betul. Hmm. Sebenarnya kalau dari sisi mungkin perbedaannya strukturnya tuh gimana sih kalau di FKU ini? Kalau lo lihat gitu ya, kan 10 semester. Ah, Itu terdiri ah. dari apa aja nih ininya? Jadi kalau dari awal ya masuk biasa kalau di UI itu semua pasti semester 1 MDU MDK jadi kayak
pelajaran dasar gitu lah, kayak apa sih, farmakologi, terus kayak apa, medlit gitu. Pokoknya hal-hal yang susah lah yang gue sering ngulang gitu. Jadi itu hal-hal yang gue sering ngulang nih. Ada teman gue di situ juga lagi barusan komen, Rigel Paat itu teman gue ngulang juga soalnya BTKV. Yang itu terus kalau apa namanya, semester 2 itu masuk ke bedah dasar, jadi di stase bedah dasar keliling di stasiunnya bedah umum, habis itu baru TKV dasar kalau pas gue ya. TKV dasar karena yang kurikulum baru TKV dasar dulu baru bedah dasar ini, terus kemudian baru masuk ke TKV lanjut. Nah kalau misalkan TKV lanjut itu baru yang masuk stase, yang stasenya jantung dewasa, jantung pediatrik, torak sama vaskuler. Nah uniknya kalau misalkan di BTKV ini, di BTKV UI ya terutama, itu nggak ada yang tahu stase kita pertama apa, selanjutnya apa. Jadi misalkan bisa aja gue angkatannya masuknya tahun 2017. Terus ada yang setelah ini masuk, ada adik kelas gue tahun 2018. Tapi suatu saat bisa aja gue di stase jadi adik stasenya dia, atau jadi bareng gitu. Karena stasenya kita muter. Jadi bukan yang misalkan lo kalau mau masuk pediatrik harus dewasa dulu gitu, nggak kayak gitu. Bisa aja pertama torak dulu, habis torak terus dewasa. Nah ternyata pas gue dewasa dulu, ini bisa aja gue sama temen gue yang torak dia jadi senior gue gitu. Jadi makanya menurut gue sih ya karena hal itu pertama, dan kedua emang karena apa ya, ngurus pasiennya juga udah ribet banget. Jadi menurut gue itu sih yang apa namanya bikin di BTKV itu senior itu hampir nggak ada gitu loh. Kayak apa ya, karena kita masing-masing udah tahu nih, misalkan apa gue bisa aja jadi juniornya dia, bisa aja gue, jadi kita Di stase ya udah, lain. iya di Stase ini lain. lu senior, tapi stase Iya berikutnya lu bisa belum tentu betul. bisa jadi senior. Makanya jadi kita dari awal emang, dan dari konsulen kita juga emang di ini sih dipupuk supaya yang namanya apa namanya senioritas gitu nggak ada. Jadi memang saling respect aja, apa dasarnya tuh kayak gitu. Tapi Jadi kita memang yang kayak dulu namanya, koas ya itu ya. iya kayak Koas kan koas dulu sih kan gitu kan ada sebenarnya. Iya, kakak, ya kan? iya apa namanya dulu, Apa sih namanya? apa sih namanya, kakak Kakak minggu stase. coy. Kakak Kakak minggu, minggu. kaming, bener ya. Iya, iya, Kakak kadang bisa minggu. jadi kakak minggu, bisa jadi adik minggu kan. Iya, Nah itu kira-kira mirip lah kayak gitu kan. Berarti kan kira-kira lo mirip. progresi lo tuh pada saat masuk, lo rotasi stasenya itu nggak bukan kayak garis lurus gitu ya. Lo bisa bisa muter-muter dulu. Bisa muter-muter. Hmm. Itu tergantung apa ya? Apa Nasib sih, tergantung slot? tergantung Oke, nasib. tergantung slot. Iya, tergantung nasib sama tergantung COC, tergantung admin ini ya, tergantung Bu Evi, admin ini, admin pendidikan. Jadi harus Oke, oke. baik-baik. Aduh, ini gue malah masuknya ke hal yang spesifik dulu nih. Gue tapi Iya, pengen makanya. coba kita ini aja lah, kayak Kita model-model mundur lagi, kita lihat film big gaul picture-nya sekarang dulu. ini bro. Ha, maju mundur gitu pak. Iya gitu ya. Jadi kayak film Iya, Christopher Nolan, Nolan, kayak Christopher Nolan ya kan? jadinya. Kayak Christopher Nolan. Uh, um, nah, lo udah nih cerita soal apa namanya interest lo pertama. Lo tahu kira-kira gue pengen ngambil spesialisasi ini gitu. Sekarang pertanyaan gue adalah apa yang membuat lo memilih UI? Sebenarnya karena ini sih, karena rekomendasi dari konsulen yang gue ikutin, apa karena konsulen di Jogja gitu, gue konsultasi sama beliau, terus dari beliau juga menyarankannya ke UI, jadi ya gue ini aja, ikut aja gitu. Dan Jadi lo ikut ini ya rekomendasi rekomendasi senior gurunda dosen, ya kan? Guru gurunda, siap ikut betul. guru. Oke. Jadi nah waktu lo proses daftar nih, lo udah tahu nih kira-kira lo mau daftar 2017, berarti lo seleksi kan 2016 ya. Persiapan apa sih yang lo lakukan gitu? Secara umum dan yang spesifik buat BTKV-nya, buat seleksi BTKV-nya. Secara umum sih finansial kali ya. Nah, Hampir itu semua penting, Pak. PDS sih. Hampir semua PDS sih. Finansial. Lo jual Gue warung sih kopi lo ya? bukan, itu di tengah-tengah.
Itu di tengah-tengah. Itu di tengah-tengah. Sorry Pak, ini Nanti gue gua geter ini kalau gue ketawa soalnya gue pegang pakai tangan. oh, kelihatannya kok tembok kayak tembok kamar mandi tuh sebelah. Bukan Pak, ini Oh korden. gitu. Oh iya iya iya. Iya Oke. iya. Jadi Jadi finansial tadi pertama sih gimana finansial? finansial, utama finansial sih. Cuman ya Hmm. kebetulan alhamdulillah waktu itu ada apa namanya? Program pemerintah kan LPDP. Jadi kebetulan juga Hmm. agak terbantu dengan itu. Jadi ya agak lumayan sih. Dan terutama ya waktu di internship itu juga lumayan apa karena di tempat yang agak jauh jadi bisa nabung-nabung juga. Atau gue juga di sana nggak ada hiburan juga, mau nonton juga nggak bisa, mau ngapain juga nggak bisa. Ya duit akhirnya juga cuma ditabung doang. Itu yang pertama. Jadi Terus dan di lu waktu internship ada tunjangan daerah ya? ada alhamdulillahnya Insentif gitu. Jadi daerah. ada Hmm. gitu. Nah jadi makanya uh, lumayan lah jadinya dengan itu kebantu. Jadi bisa bisa nabung terus habis itu juga ya kebantu dari itu juga LPDP jadi lumayan lah buat biaya hidup gitu. Lo waktu posisinya daftar BTKV itu udah posisinya udah lulus seleksi LPDP. Udah gue Oke. iya. Gue udah lulus dulu baru gue karena ketentuannya kan gitu dulu tuh Hmm. ketentuannya gitu dulu dan juga apa namanya dengan kalau misalkan gue tes dulu BTKV dan terus baru masuk LPDP itu menurut gue terlalu riskan kalau misalkan mau apa namanya mencoba kayak gitu karena pertama jadi nggak ada apa ya nilai jual yang lebih gitu kalau misalkan gue cuma daftar doang. Tapi kalau misalkan gue ada di LPDP kan ibaratnya apa namanya buat Hmm. kayak biaya buat selama pendidikan tuh udah aman gitu loh. Jadi Hmm. oke gitu. Dan maksud lo itu jadi semacam nilai tambahan buat lo ketika lo bisa ikut seleksi BTKV. Iya benar sih. Kurang lebih sih kayak Karena gitu. oh ini udah lolos nih seleksi dari negara Iya gitu kan. Ya minimal ini berkualitas lah. harusnya sih kayak gitu ya. Iya kan? Ini komen-komen ini harus dipin apa gue catat apa gimana ya? Enggak, tenang aja, tenang. Oh Nggak iya iya apa-apa, iya. itu fans-fans lo semua itu. Iya itu teman-teman gue doang kok. Nah, Yud, ini apa namanya? Jadi, gue pengen pengen lebih tahu nih proses seleksinya gitu, buat teman-teman Oke. yang belum tahu kan. Oh ya. Jadi, lu ceritalah soal Jadi seleksinya. Jadi seleksinya tuh pasti ada SIMAK. SIMAK tuh ya Hmm. kayak ujian masuk apa namanya? Ujian masuk UI dulu kayak gitu yang apa tes TPA bahasa Inggris, bahasa Indonesia kayak gitu, terus psikotes. Terus habis itu tes tertulis itu bahannya sebenarnya dasar. Jadi kayak misalkan fisiologi dasar tapi ya terbatas di fisiologi ini aja, fisiologi sama anatomi Jantung, apa vaskular. kardiotoraks sama Hmm. vaskuler. Cuma kan lumayan banyak ya di Gaitan itu Hmm. lumayan banyak tuh di situ. Nah, kalau misalkan baca dari Gaitan sih cukup sih. Lo aliran Gaiten lo ya? Wih Iya deh, jelas. kita Gaiten, Pak. Iya, gue sama lu kan. Makanya lu ke kosan gue. Karena gue Iya, ada iya, buku iya. aslinya. Karena gue ada buku Iya, iya, aslinya, lu stop, nggak stop, ada. stop, stop, Pak, stop, Pak, stop. Jangan cerita soal kosan itu, Pak. Udah lanjut aja Iya, kita. iya, iya, iya. Dulu kopinya masih hina ya, Pak ya? Iya, kopinya hina, Pak. Iya. Hina, Pak. Hmm. Jadi lu tes apa namanya fisiologi, fisiologi kardio, toraks sama vaskuler. Terus apa lagi? Hmm. Terus anatomi, anatomi biasa lah Hmm. kayak buku-buku Hmm. anatomi lah kayak apa ya? Kayak Elmore Netter gitu lah. Terus Hmm. sama kalau jadi pertanyaannya tuh waktu pas gue tuh bedah umum sama ACLS. Nah, eh, kalau misalkan bedah umumnya itu kalau nggak salah sih gue baca ujian ACLS gitu. Ya, ini Ya, lu kan udah lewatin proses ini. Gue pengen lu ngasih tips yang orang tuh belum tahu gitu soal proses tes ini yang lu bisa share gitu.
Apa sih tipsnya yang Oke, jadi misalkan tips ya ya. lo kalau cerita soal fisiologi, apa yang harus lo jadi titik fokus kan guidance kan tebel Pak. Iya, jadi kalau menurut gue sih Netter eh, kan juga nggak tipis itu, ya kan? lupa Apa juga yang sih. harus jadi titik Gue apa utamanya, ya? nah Pak? Hmm, Gimana? gue juga lupa Pak. Ini ada pokoknya namanya kurva disosiasi oksigen. Tapi gue juga kalau disuruh jelasin sekarang juga lupa gue. Ada Enggak. itu pokoknya Tapi namanya. itu apa? Iya. Hmm. Jadi kurva Maksudnya gimana? disosiasi oksigen. Terus apa nama kurva disosiasi oksigen. Terus itu yang apa? Kapasitas volume paru. Hmm. Terus apa namanya? Terus jantung. Ya pokoknya Mhm. apa namanya? Di sekitar-sekitar situ lah. 10 halaman ke Hmm. depan, 10 halaman ke belakang dari situ pokoknya. Ya, sama asam basa karena asam basa sampai sekarang salah satu dari sedikit dari satu yang masih kepake. Jadi waktu gue masuk itu menurut gue ilmu yang kepake di BTKV itu semuanya kayak ilmu baru. Jadi mungkin karena gue yang kurang baca juga dulu waktu S1 ya. Jadi Hmm. kayaknya gue kok begitu masuk perasaan ilmu gue cuma 1% yang dari S1 yang dipakai ke BTKV gitu. Semuanya itu ilmu baru. Pusing gue jadi makanya. Ini ada yang komentar ada panduan masuk PTKV yang dibikin Dokter Mayut nih. PDF-nya ini bener ya? Gak ada kan. Izin dok, dokter itu Navinyo itu dia bikin semua gaya apa semua presentasi yang ada untuk pandu PPDS sampai sekarang. Jadi kalau presentasi-presentasi PPDS semua template di beliau. Jadi assalamualaikum, selamat malam dokter Nafi. Oh, Terima kasih uh, atas arahannya selama menjadi senior kami. luar biasa ini. Kayaknya kita salah ngundang nih kayaknya. Salah, jangan. Tiga Nah, terus hal-hal lain apa gitu yang misalkan lo dalam proses tes itu kan selain ujian teori gitu ya, ada ujian wawancara kan? Oke, apa namanya? Ada ujian wawancara, ujian praktek. Ujian prakteknya tutoring, tying. Uh, itu apa namanya? Ya jahit. Kita buat insisi. Habis itu kita habis buat insisi terus kita ini kita apa namanya? Kayak tali pramuka gitu. Terus nanti Hmm. ya gitulah pokoknya diikat. Nah, di situ uh, dilihat nanti skillnya gimana terus kira-kira udah agak tahu apa belum gitu loh kalau misalnya udah agak tahu aja tuh kemungkinan sih bisa sih masuk. Nah tapi kalau misalkan yang wawancara itu disitulah luck itu bermain di situ karena tergantung karena yang namanya wawancara itu kan lo juga nggak tahu hari itu lo kondisi lagi fit apa enggak lo apa ada apa namanya demam panggung apa enggak kadang-kadang kan lu sebenarnya tahu apa yang mau lu jawab kadang-kadang lu udah tahu apa namanya ceritain gitu cuman kebetulan lagi blank atau gimana atau kayak dek gitu uh, bahaya pas di situ gitu loh sama tadi gue mau apa ya Yep. gue nggak jelas Halo, ya koneksi lo bermasalah ya? apa nggak aman aman Ini kayaknya ada kayaknya aman koneksi nih persoalan. Kalau ganti koneksi gimana ya? Lebih stabil nggak? Ganti koneksi ke 4G.
Oh lagi kita nunggu dulu ya. Oke, sambil nunggu Mayut untuk reconnect lagi nih. Oke, udah balik lagi nih. Yud, suaranya belum on. Cek sound. Coba Yud. Suara lu nggak keluar suara lu. Sambil mungkin bisa cari koneksi yang lebih stabil dulu Yud. Itu suara lu nggak keluar, mungkin dicabut aja AirPod-nya. Jadi lu nggak usah pakai AirPod. Karena mungkin interfere itu kan pakai Bluetooth kan. Jadi lepas aja ininya apa AirPod-nya pakai pakai um, oke. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu tadi mungkin cerita aja soal LPDP ya karena kebetulan saya dulu juga alumni LPDP tapi untuk bukan bukan beasiswa yang sama sih jadi beasiswanya untuk beasiswa master. Um, nah memang kalau persoalan seleksi LPDP itu variatif ada banyak perubahan cuma saat ini perubahannya kurang lebih sebenarnya secara prinsip yang dicari sebenarnya sama. Halo. Halo Yud. Iya, jadi tadi sebenarnya oke. Iya. Nah, jadi kalau kalau LPDP sebenarnya seleksi LPDP secara prinsip yang dicari itu adalah orang yang sebenarnya match nggak Halo, antara ya. apa Kedengeran yang nggak? dia sebut sebagai interestnya dia dengan track recordnya. Jadi kalau bicara Iya. soal seleksi LPDP, yang dicari dengan apa yang dimaui misalkan nyambung gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya mengambil bidang A tapi ternyata track recordnya dari CV-nya nggak ada yang menunjukkan bahwa sudah pernah berinteraksi di bidang A, maka dari sisi apa namanya komite seleksi akan lihat ini belum pas gitu, karena ada juga mungkin cerita-cerita kalau misalkan dia pindah jurusan gitu ya, tapi ternyata mungkin latar belakang S1-nya nggak sama dengan apa yang ingin diambil pada saat S2, tapi di saat bekerja ternyata dia masuk ke dunia profesional yang mendukung dia untuk mengambil S2 yang di field yang berbeda. Nah, itu match antara apa yang ingin diambil dengan saat ini akan beraktif di bidang apa. Nah, tadi itu udah oke ya? Jadi Ya, udah oke sekarang. oke. Siap-siap. Ini lebih stabil nih. Oke, jadi tadi gue cuma sharing pengalaman gue waktu seleksi LPDP dulu aja, um, secara umum lah. Nah, Yud, lo tadi udah cerita nih soal, Ya. oke lah, maksudnya wawancara itu kan soalnya soal luck gitu. Tapi kita kan nggak mungkin menyerahkan semua pada ini ya, pada probabilitas gitu kan. Maksudnya apa yang lo bisa kontrol gitu sebagai seorang yang ikut proses seleksi, apa sih sebenarnya yang lo lakukan gitu Ya. untuk memantapkan pada saat lo ikut proses seleksi itu, Ya. terutama dalam konteks wawancara tadi. Salah satu ya dalam konteks wawancara salah satu yang Kedengeran suara lo. ditanyakan adalah oke.
uh, uh, hubungan kamu sama apa yang kamu harapkan. Suaranya gue nggak dengar lagi. Sejujurnya kalau misalkan di BTKV itu semua itu adalah multidisiplin gitu ya. Jadi kita nggak mungkin operasi karena pasti ada apa namanya, tim dari anestesi, ada dari perfusi, kemudian ada intensivis, kemudian ada dari kardiologi juga gitu. Nah, itulah yang apa namanya, yang ditanyakan waktu apa namanya seleksi waktu tahap wawancara. Jadi paling nggak kita harus sudah tahu kalau misalnya di BTKV itu emang kita nggak bisa sendiri. Toh walaupun toraks pun kita teman-teman dari pulmonologi gitu. Jadi memang kira-kira yang harus kita tahu itu adalah suasana kerjanya gimana gitu. Maka memang sudah sampai tahap wawancara, sebaiknya memang sudah tahu kira-kira suasana kerja di BTKV itu seperti apa, supaya kita sebagai yang diwawancara tuh ada bayangan gitu. Lihat, gue kayak denger ada feedback suaranya. Ya. Oke, lo bisa dengar suaraku ya? Halo, Yud. Wah, ini masih cari koneksi ya. Mungkin tanya ke senior-senior lain. Dok, bisa nggak dok ikut cerita nih di komen. Sebenarnya apa sih kalau misalkan dulu waktu proses seleksi juga, sebenarnya tips apa yang kemudian paling utama gitu yang harus disiapin. Jadi kita bisa sharing nih dok. Um, Wah, bener ternyata gue harus ganti HP. Iya, ya. Oke ya, Yud. Stabil nih, mudah-mudahan nih. Kita kehilangan banyak waktu nih. Iya, oke. Oke, jadi apa namanya? Tadi kan soal, ya lo udah cerita nih. Mungkin di recap sedikit ya. Tadi banyak keputus-putus sebenarnya ceritanya. Yang lo tadi lo cerita soal teamwork ya, yang gue tangkap tadi. Karena nature dari BTKV adalah lo berinteraksi dengan banyak teman sejawat dengan field yang berbeda. Ya, betul. Jadi yang ditekankan tuh memang adalah gimana kita tuh udah tahu suasana kerjanya seperti apa di sana, dan bahwa kita tuh apa, memang bukan one man show kalau misalkan di BTKV. Kita harus kolaborasi sama, mulai dari pre-op itu sama kardiologi, sama dokter paru, sama rehab, terus sama anestesi, ada perfusi, terus juga ada intensivis, terus nanti juga perawatan post op juga nanti sama perawat gitu kan, banyak. Jadi makanya
kita yang salah satu yang ditanyakan waktu ujian wawancara tuh itu. Terus untuk syarat-syarat lainnya, saya mungkin kurang update, jadi mungkin bisa dicek di websitenya penerimaan.ui.ac.id. Oke, itu untuk syarat-syarat administratif ya. Iya. Dan kalau lu lihat ke belakang nih, mungkin buat teman-teman yang saat ini juga sedang mempersiapkan gitu ya, lagi cari-cari interestnya, ingin menajamkan apa sih field yang gue minatin gitu. Lo pengalaman lo selama lo menjalani proses pendidikan, ada nggak pendekatan-pendekatan teamwork yang lo ternyata dapatkan selama lo organisasi di S1 dulu? Sebenarnya lebih ke kayak negosiasi sih. Jadi kalau misalkan dari channel sendiri sih, kalau misalnya buat sewaktu di di PPDS itu sebenarnya hampir nggak ada gitu loh. Cuman tapi karena yang masuk PTKV aja tuh bisa dihitung jari, soalnya dari UGM, dari tempat kita Nyo. Nah makanya kalau menurut gue, kalau dari berorganisasi itu sebenarnya nggak cuma berorganisasi sih, dengan lo bersosialisasi gitu, lo tahu cara menempatkan diri, lo tahu cara nego sama orang, bagaimana cara misalkan minta tolong, karena dalam kita dari residen di BTKV itu banyak banget minta tolong sama PPDS lain gitu loh. Jadi makanya minta tolong sama PPDS lain, minta tolong sama perawat, minta tolong sama bahkan sama orang dari admisi gitu. Nah itu adalah soft skill atau hal-hal yang nggak diajarin sebenarnya di di bangku sekolah. Cuman tapi itu perlu banget untuk kita tahu supaya ya perjalanan kita lancar, dan juga nanti sampai kita praktek pun juga lancar-lancar aja gitu loh, nggak disusahin sama orang lain gitu. Ini menarik banget. Kembali lagi nih ke soal persiapan nih. Lo kan kalau nggak salah dulu waktu selesai internship terus lo balik ke Jogja, terus lo sempet magang kan kalau nggak salah di salah satu rumah sakit bedah. Ya, Khusus itu bedah. gue kerja di situ, di rumah sakit bedah di Ring Road Selatan di situ, karena kebetulan juga di situ konsulen Jogja, Dokter Supomo juga praktik di situ. Jadi maksudnya gue ikut beliau juga nimba ilmu apa yang bisa diambil di sana gitu, dan kemudian alhamdulillah sih dapat rekomendasi juga dari beliau dan staf di Jogja gitu. Jadi supaya ibaratnya kan kalau itu kan jadi rekomendasi itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus banget, cuman tapi dengan itu tuh paling enggak lo tuh udah ada yang tahu gitu loh, di himpunan tuh udah ada yang tahu gitu. Selama lo magang sebenarnya apa yang lo waktu itu pelajari juga ya? Lo ikut bantu asistensi operasi atau lo observasi? Ya untuk asistensi operasi sih nggak terlalu banyak ya sebenarnya, lebih ke apa sih, kayak pasien-pasien UGD gitu yang perlu jahit gitu, atau misalkan ada sempat juga pasang WSD gitu, atau misalkan kayak dan karena rumah sakit khusus bedah jadi banyak terekspos dengan kasus-kasus bedah kan. Nah salah satu banyak pertanyaan yang ada di ujian pas gue itu adalah kasus-kasus bedah, dan kasus-kasus bedah yang sifatnya emergensi, nggak cuma BTKV tapi bedah-bedah lainnya juga. Jadi makanya jadi makanya itu juga jadi lumayan, jadi nggak terlalu mikir gitu, karena sehari-hari juga ketemu gitu. Udah nemuin kasus-kasus itu waktu lo kerja di sana. Iya. Oke. Itu terus persyaratan lain untuk mendaftar BTKV itu ada pengalaman kerja, dan itu harus berapa lama? Nah, BTKV itu nggak ada, kalau yang pas gua sih nggak ada syarat pengalaman kerja sebenarnya. Oke. Jadi lo misalkan habis lulus internship, lo bisa secara administrasi lo bisa daftar dong? Secara administrasi sebenarnya bisa. Oke. Tapi lo rekomen orang nggak untuk setelah internship terus lo langsung daftar gitu? Atau lo kalau lo menurut lo gitu? Atau lo baiknya rekomendasi? Maksudnya lo menyarankan orang untuk cari pengalaman dulu deh, setahun 2 tahun gitu? Kalau memang percaya diri dengan skill
terus dengan kognitif, dan yang pasti sih pas masuk ke residensi BTKV itu harus dengan apa namanya, baratnya mengkosongkan cawan gitu loh. Jadi lo datang kayak nggak tahu apa-apa, jadi lo harus mau untuk diisi apapun yang akan dikasih sama orang-orang sekitar lo gitu. Itu kalau percaya diri. Tapi kalau misalkan lo menyarankan orang, kira-kira ada misalnya gue sekarang katakanlah gue angkatan 2017 gitu, yang bang gue mau daftarnya BTKV, menurut gue kerja dulu atau gue langsung daftar habis lulus internship? Kerja dulu sih, tapi lebih difokuskan ke yang ada tindakan bedahnya supaya ngelemesin tangan ibaratnya. Oke. Untuk kegiatan-kegiatan di internal BTKV sendiri itu kayak gimana ya kehidupannya? Kalau bisa cerita secara apa ya, secara umum lah gitu. Misalnya antara tindakan lo di ruang operasi, terus lo mungkin monitor pasien dan kegiatan-kegiatan ilmiah itu gimana proporsinya? Kegiatan ilmiah yang wajib itu udah pasti sebulan sekali ada. Jadi kegiatan ilmiah semua PPDS, namanya IBMA, Ismit Busro, Monthly Academia. Itu apa namanya? Fungsinya buat sharing dari masing-masing stase. Itu ada presentasi, nanti juga ada konsulen yang membimbing juga. Itu. Tapi kalau keseharian sehari-hari itu jam 5 pagi biasanya udah berangkat, ntar follow up jam 6, terus mulai operasi sekitar jam 8. Kalau biasanya ada 1 atau 2 operasi, kalau misalkan operasinya ada 2 mungkin bisa selesai sampai jam 5 atau bisa memanjang ya. Kalau operasinya sih tergantung tingkat kesulitan, terus ada penyulit atau enggak waktu operasi. Nah itu makanya yang bisa bervariasi gitu loh. Setelah operasi pun jarang sih yang habis operasi langsung pulang gitu, karena pasti nungguin pasiennya stabil dulu, pasiennya bleedingnya gimana, terus kemudian kalau misalkan nggak aman ya standby di situ, karena bisa terjadi redo atau operasi ulang, misalkan emang ada perdarahan yang nggak bisa diselesaikan dengan medikamentosa ya, harus operasi ulang ya, memang harus operasi ulang gitu. Lu semester berapa boleh baru masuk ruang oka, atau satu itu, kedua semester berapa lu mulai dikasih untuk melakukan tindakan? Gue jadi asisten 1 pertama kali tuh jadi asisten 2 semester berapa ya? 1, 2, 3, 4, semester 4 waktu TKV dasar. Itu asisten operasi? Asisten. Oke. Sebelumnya lo ya? Belum banyak aktivitas kegiatan belajar, belum banyak di ruang operasi, atau lo ikut tapi sebagai observer gitu, atau gimana? Sebelumnya kita gimana ya? Mungkin lebih ke angkat junjung, terus anterin status, ambil obat kayak gitulah. Maksudnya lebih ke pelayanan pasien di non oka ya, bukan di ruang, bukan di oka ya, tapi di ranap, ada poli juga sih, poli Rajal ada juga kan? Ada kontrol pasien ada. Kalau udah masuk TKV lanjut sih semua dapat, poli dapat, kamar operasi dapat, maksudnya ya diganter-ganterin aja gitu. Oke. Kalau awal-awal sih pasti kalau yang ini ya kalau itu udah umum lah. Kalau awal-awal semester 2 semester 3 kan kita ya ngarahin lampu. Iya. Oke. Iya. Itu penting itu buat kesuksesan operasi kan?
Kalau nggak Iya, kelihatan kan berbahaya, iya kan? Apalagi kan sangat sangat vaskular kan kita bicara kan, sangat iya mikro betul. gitu. Ya ya ya. Oke. Hit, selama lo menjalani proses nih, ada pertimbangan kalau misalnya ada seorang dokter perempuan gitu, dia ingin coba daftar PTKP itu gimana ya menurut lo gitu apa prospeknya, terus chance-nya gitu. Mari hilang lagi. Halo, Hit, balik lagi. Oke, udah balik nih. Belum, suaranya belum masuk, Pak. Suaranya belum masuk, Pak. Halo, tes. Ya, live dulu aja. Mohon maaf, teman-teman semua. Oke, udah masuk lagi. Nggak apa-apa lah. 2 jam juga nggak apa-apa ini. Oke, halo, Hit. Iya, nggak apa-apa lah. 2 jam juga nggak apa-apa kan? Nggak bisa, Pak, kalau 2 jam nih. Oh Karena gitu. terbatas 1 jam kan, live itu. Oh iya iya iya. Iya, oke, oke. Gue ada beberapa pertanyaan nih yang kemarin udah sempat di kita kumpulin. Ini bagaimana pertimbangan yang paling penting bagi perempuan yang ingin PPDS bedah atau BTKV? Sekarang ada nggak PPDS BTKV yang perempuannya ada yang tanya nih kemarin? Ada yang komen-komen terus nih. Nih ada juga nih yang komen-komen terus namanya Kondaki nanti tuh dia juga BTKV angkatan gue juga. Itu suaminya juga baru komen Guntur Utama Putra. Jadi sebenarnya nggak ada yang menghalangi ya untuk cewek buat jadi PPDS BTKV karena udah banyak juga, hampir ada setiap angkatan ada sih hitungannya. Jadi Oh, di sekarang tiap angkatan ada nih? hampir setiap angkatan ada. Sekarang sih setiap angkatan ada. Nah, Oke. di Surabaya sendiri ada yang satu angkatan berenam, 4-nya cewek. Oh, menarik tuh. Iya, Karena jadi semakin baik kan, maksudnya proporsi antara laki-laki dan perempuan loh. Kita kan bicara nggak cuma mayoritas hanya laki-laki aja kan berarti. iya. Jadi makanya Oke. ini kan sebenarnya kalau di orang lihatnya kan dunia bedah itu kan kayak machoism gitu kan. Dominan, yes, betul. Tapi sekarang sih udah lumayan nggak terlalu ini sih, udah nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu menonjol juga karena hampir uh, di masing-masing center pun juga ada konsulen ceweknya di Jakarta gitu. Wah, ini shout out dulu dong buat teman-teman dokter sejawat yang perempuan yang kemudian memutuskan ikut ngambil field ini, mendalami ini, itu keren banget pasti. Nah, ini untuk ada pertanyaan lain nih. Tips untuk minta surat rekomendasi PPDS berpengaruh banget nggak? Lumayan sih berpengaruh karena lo jadi ada orang yang tahu lo gitu. Jadi tapi problemnya adalah cara mintanya kan gimana. Nah, untuk cara mintanya gimana? Surat rekomendasi ini tuh surat rekomendasi untuk kembali atau surat rekomendasi yang ditulis untuk menjelaskan kenapa anak ini itu
cocok buat masuk program PPDS di BTKV? Sebenarnya Yang mana maksudnya nih, surat rekomendasinya nih? iya, gue nggak terlalu paham ya maksudnya yang di antara dua itu tuh yang mana. Tapi waktu lo daftar deh, waktu lo daftar dulu surat rekomendasinya itu lo minta, terus lo serahin berapa banyak yang lo minta gitu. Oke, paling utama tetap nilai ujian ya. Ini hampir. Surat rekomendasi ada, cuma tapi itu cuma apa namanya sebagai suportif aja, sporting aja. Tapi kalau misalkan nilai ujian lu nggak nyampe, apa nggak melewati batas masuk, tetap ya sorry to say gitu. Karena udah banyak juga yang pakai rekomendasi, bahkan ada rekomendasi gubernur, rekomendasi bupati gitu. Tinggal rekomendasi presiden aja itu Pak. Tapi juga nggak masuk Nggak ya jaminan karena kan. grade-nya nggak ada, nggak lewat gitu. Oke, tapi kalau misalkan nilai lo baik nih, cuma lo surat rekomendasi lo juga nggak bagus tuh gimana kira-kira? Kalau kita balik kayak gitu? Ya sebenarnya utamanya tetap belajar dan berdoa sih Pak. Jadi lebih tingkatkan skill, lebih tingkatkan kognitif gitu loh. Jadi apa namanya? Kalau ya kan kalau misalkan kognitifnya udah bagus, skillnya udah bagus gitu, udah nggak ada alasan lagi buat bagian untuk tahun nerima gitu loh. Nggak akan dibanding-bandingkan dengan apa namanya. Terus pasti nanti ada pertanyaan lagi kalau nilainya terus yang satu ada rekomendasi satu enggak, terus gimana gitu. Ya itu mah nggak usah dipikirin. Jadi ya yang tetap dipikirin adalah lo dapet nilai harusnya sebisa mungkin. Kalau, nah itu soalnya kan ya mungkin emang beda ya kalau apa namanya. Cuma ya kayaknya jawaban-jawabannya itu sementara kita sharing-sharing nih sama spesialis yang lain juga sama sih. Memang nilai ujian yang tetap yang patokan utama. Iya. Bukan rekomendasi gitu ya. Cuma kalaupun misalkan minta rekomendasi gitu ya, itu mintanya ke sesama BTKV kah atau ke DPA kah waktu kita S1 atau dosen pembimbing skripsi? Kira-kira ke siapa lebih baik nih di antara pilihan-pilihan yang ada? Gue jujur aja nggak tahu ya karena gue nggak pernah bandingin juga yang mana yang minta ke siapa, hasilnya gimana, hasilnya jadinya gimana gitu. Oke, that's fair enough. Halo? Termasuk udah daftar dengan syarat-syarat yang tertulis di website ya. Dan kalau misalkan tadi ada input dari Dokter Nafi sih katanya kalau misalkan bisa emang bisa dapat rekomendasi dari spesialis BTKV setempat gitu. Jadi ibaratnya ada orang yang tahu lo gitu. Nah itu insight yang sangat penting karena misalkan emang ya kalau gue daftar kalau misalkan dalam konteks pendidikan S2, Master of Science atau PhD gitu, lo justru kan nggak ada seleksi masuk kan, dan makanya recommendation letter itu sangat penting karena tapi bukan kayak yang model lo surat rekomendasi dari pejabat itu justru malah nggak ada bobotnya gitu. Tapi harus dari orang yang sama-sama meneliti di field itu, tahu lo tuh misalkan lihat dari paper lo gitu, atau dulu pembimbing skripsi pembimbing tesis lo atau pembimbing akademik lo gitu ya, dan atau lo pernah berinteraksi bekerja. Jadi itu surat-surat yang ada weight-nya gitu. Jadi ada kemiripan tadi, maksudnya kalau disampaikan sama
Dr. Nafi tadi di kolom komen. Ya kalau bisa kalaupun ada BTKV yang dari setempat yang bisa kasih rekomendasi. Oke, Yud nih kayaknya tinggal satu pertanyaan lagi sebelum waktunya habis nih. Hal yang paling menantang selama jadi PPDS BTKV. Jadi kalau untuk karena semua tindakan itu jujurnya pasti ada pitfall sama apa namanya ya ada triknya sendiri gitu. Jadi hampir semua dari masuk awal BTKV-nya itu memang apa namanya emang sebuah tantangan gitu. Jadi gue nggak bisa bilang tindakan ini lebih menantang daripada ini, yang ini lebih menantang daripada ini, karena kalau yang sejauh yang gue alami sampai sekarang itu memang semuanya punya pitfallnya sendiri-sendiri. Jadi memang harus semua memang dikuasain dengan baik gitu. Jadi bukan ada yang satu hal yang lo bisa hihi gitu. Enggak semuanya benar-benar apa namanya ada pitfallnya sendiri. Jadi makanya kita harus benar-benar concern sama konsentrasi dalam melakukan tindakan. Oke. Kan gitu. Apa lagi ya? Mungkin nih waktunya. Oke, gue khawatir waktunya nanti kepotong habis. Jadi kita harus tutup dulu nih Medical Life malam ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah bergabung. Nih mohon maaf kalau tadi sempat beberapa kali terputus. Dan terima kasih ke Dr. Mayut yang sudah meluangkan waktu buat sharing dengan kita semua di malam hari ini. Nah, jangan lupa minggu depan nih masih ada Medical Life menjadi PPDS berikutnya. Kita akan undang yaitu Dr. Cakti yang saat ini sedang mendalami pendidikan spesialis of skin. Jadi yang minat of skin jangan lupa follow dan cek terus di IG Medi Kolektif. Kalau mau komen, request, bahas PPDS apa lagi, feel free. Dan selamat malam, thanks a lot buat Mayut yang udah luangin waktu. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Peace out.